kita akan membahas tentang Mu'jizatul Anbiya. Mukjizat para nabi. Nanti saya akan sebutkan apa saja mukjizat para nabi dari sejak Adam sampai Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya sebutkan mukjizat mereka dari Adam, Idris, Nuh sampai Rasul kita, sedikit saya jelaskan tentang faidah kenapa Allah Subhanahu wa taala harus membekali para nabi itu dengan mukjizat. Dan mukjizat itu artinya keanehan. Keanehan-keanehan yang tidak dimiliki orang biasa. Dan keanehan di dunia ini terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan mukjizat, ada yang disebut dengan karamah, dan ada yang disebut dengan sihir. Adapun mukjizat Allah khususkan kepada para nabi dan rasul. Adapun karamah Allah khususkan kepada para wali-wali Allah. Adapun sihir maka itu hanya dipelajari oleh orang-orang yang menggelut ilmu perdukunan. Tapi saya tidak hendak menjelaskan semuanya. Saya ingin menjelaskan satu saja tentang masalah mukjizat. Yang pertama, adanya mukjizat para nabi itu dalam rangka menjelaskan tentang qudratullah, kekuasaan Allah atau kemampuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa makhluk tidak mampu melakukannya. Dan itu menunjukkan bahwa mukjizat itu adalah kuasa Allah yang Allah anugerahkan kepada para nabinya. Kemudian yang kedua, adanya mukjizat itu sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana sebagian hamba mampu melihat mukjizat para nabi untuk membuat ketenangan di hati-hati mereka bahwa nabi yang diikutinya itu betul-betul nabi, sehingga ada ketenangan dalam hatinya. Kemudian juga rahmat Allah bagi para nabi dan rasul itu sendiri. Karena terkadang sebuah umat itu ketika didakwahi mereka tidak mau beriman kecuali setelah melihat keanehan-keanehan yang dimiliki nabi tersebut, baru kemudian beriman. Sehingga mukjizat itu juga penting bagi pegangan para nabi dan rasul. Kemudian juga di antara mukjizat ataupun hikmah daripada mukjizat untuk menegakkan hujjah kepada makhluk-makhluk Allah ataupun manusia secara umum. Maksudnya, seandainya rasul itu atau para rasul itu mendatangkan sesuatu yang bukan daripada mukjizat Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka akan mendustakan. Tapi ketika mendatangkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada hujah bagi mereka kecuali beriman. Kalau tidak, maka mereka akan dianggap sesat, khasirat dunya wal akhirah, dianggap rugi dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukjizat para nabi terbagi menjadi 2. Ada yang disebut mukjizatun hissiyah, mukjizat yang bisa dilihat mata. Seperti umpamanya Musa ketika melempar tongkat menjadi ular, nampak gitu ya. Nabi Saleh ketika berdoa supaya unta dikeluarkan dari batu, keluar unta, nampak untanya. Itu namanya hissiyah. Tetapi ada yang sifatnya ma'nawiyah seperti Al-Quran. Makna-maknanya itu menunjukkan mukjizat, di mana tidak ada orang yang sanggup menata Al-Quran walaupun hanya mendatangkan 1 surat saja. Tidak ada yang sanggup di dunia ini sejak Quran diturunkan sampai hari ini, walaupun manusia jin berkumpul untuk menata seperti tataan bahasa Quran, mereka tidak akan sanggup. Nah, itu disebut mukjizat maknawiyah. Baik, kita masuk apa saja mukjizat yang dimiliki para nabi. Kita urut daripada nabi pertama yang Allah utus di alam semesta sekaligus Abul Basharil Awal,
bapak manusia pertama Adam alaihi salatu wassalam. Apa mukjizatnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat Adam alaihi salatu wassalam adalah penciptaan Adam sendiri. Itu mukjizat bagi Adam alaihi salatu wassalam. Karena Adam alaihi salatu wassalam berbeda dengan keturunannya. Kalau keturunannya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla lewat laki-laki dan perempuan. Kemudian ada proses lagi dalam rahim seorang ibu, 40 hari segumpal mani, kemudian berubah segumpal darah, kemudian berubah segumpal daging, kemudian terbentuk, diutus malaikat, ditiupkan ruh dan begitu seterusnya. Tapi Adam tidak. Di antaranya disebutkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk mengambil sebagian tanah di bumi, bahan ciptaan Adam alaihi salatu wassalam, maka bumi menolaknya dan mengatakan, a'udzu billahi mink, aku berlindung kepadamu wahai Jibril, enyahlah kau dari sini. Jangan kau ambil atau jangan kau kurangi tanah yang ada di bumi ini. Akhirnya Jibril pun kembali dan tidak berhasil mengambil tanah bumi. Kemudian Allah mengutus Mikail. Sama juga bumi kemudian menolaknya. Sampai akhirnya bumi pun mengutus malakul maut. Ketika kemudian bumi berlindung kepada Allah untuk diambil tanahnya oleh malakul maut pun berlindung kepada Allah. Kalau dia sampai pulang menghadap Allah dan tidak mengambil dari tanah-tanah bumi tersebut. Akhirnya kemudian bumi pun hanya pasrah diambil oleh malakul maut dengan berbagai macam jenis tanah dan sifat-sifatnya, kemudian diangkat ke langit. Karena malakul maut yang berhasil mengambil tanah, maka Allah Subhanahu wa taala nugaskan malakul maut pula yang kelak akan mencabut setiap manusia yang terlahir dari Adam alaihi salatu wassalam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dari tanah-tanah itu. Kemudian dibentuk sampai mengeras, ada yang mengatakan sampai 40 tahun mengeras. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tiupkan roh kepada Adam dan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud. Dari sini maka mukjizat Adam, penciptaan Adam sendiri dianggap mukjizat bagi dia. Makanya ketika orang-orang Nasrani menganggap bahwa Isa adalah anak Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna masala Isa kamatsali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa itu sama dengan permisalan Adam. Kalau Isa kemudian tercipta tanpa bapa, Adam lebih hebat lagi tercipta tanpa bapa dan ibu. Dan itu mukjizat Adam alaihi salatu wassalam. Kenapa kalian mengatakan Isa anak Tuhan sementara Adam tidak? Ini yang pertama. Kemudian mukjizat Adam yang kedua, ta'limullah li Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pengetahuan kepada Adam yang tidak diajarkan kepada para malaikat ataupun kepada bangsa jin. Dan itu Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'an, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah ajarkan seluruh nama-nama. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya seluruh nama-nama ini, maksudnya Adam paham semua bahasa yang akan diucapkan oleh anak turunannya. Coba bayangkan di negeri kita saja ada berapa bahasa tuh? Di negeri kita saja berbahasa-bahasa tuh. Belum di negeri orang gitu ya. Ribuan bahasa yang diucapkan manusia itu. Tapi Adam alaihi salatu wassalam paham. Maknanya sekalipun Adam, andai kata Adam kemudian turun, artinya dihidupkan pada hari ini, maka Adam akan bisa bicara dengan bahasa apapun di dunia ini, dengan kaumnya, dengan anak turunannya. Dan itu mukjizat bagi Adam yang tidak diajarkan Allah kepada para malaikat. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam, di antara mukjizatnya juga keluar dari tulang rusuknya Hawa yang akan jadi pasangannya. Di mana Adam ketika tertidur, kemudian diambil tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, kemudian
diciptanya Hawa. Kenapa Allah menciptakan Hawa saat Adam sedang tidur? Karena dikhawatirkan Adam itu kesakitan ketika diambil tulang rusuknya. Dan kalau dia kesakitan, nanti dia tidak suka dengan Hawa. Makanya kemudian Hawa diciptakan saat Adam masih tidur, dan itu mukjizat Adam alaihi salatu wassalam, di mana tercipta dari tulang rusuknya pasangannya Hawa alaihi salam. Ini di antara mukjizat Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. Dan Idris adalah nabi ketiga setelah Adam, kemudian Syith, kemudian Idris. Tapi dalam hitungan 25 nabi dan rasul, dari Adam langsung ke Idris, Syith tidak disebutkan. Lah Idris alaihi salam diutus kepada kaum sebanyak 72 kabilah. Jadi kaumnya Idris itu banyaknya 72 kabilah dan bahasa mereka berbeda-beda. Dan Idris paham dengan bahasa mereka. Jadi Idris itu menguasai bahasa 72 bahasa. Itu luar biasa ya. Antum saja kalau menguasai 5 bahasa saja udah wah gitu ya. Indonesia, Inggris, Spanyol gitu, Korea gitu, udah luar biasa kan. Ini 72 bahasa. Idris alaihi salatu wassalam mampu mengucap dengan bahasa-bahasa kaumnya dan bisa berdakwah kepada mereka. Dan Idris adalah orang yang pertama kali belajar tentang mawaqi'un nujum, tentang letak-letak bintang. Sehingga Idris sudah bisa membuat kompas dengan bintang itu saat safar. Karena dahulu kan tidak ada kompas, sehingga safar ke sana kemari melihat bintang gitu ya. Dan dia orang yang pertama kali menulis. Idris itu pertama kali menulis dengan pena. Dan Idris pertama kali menjahit pakaian. Jadi Idris sudah menjahit tuh. Kemudian Idris pun pertama kali menunggang kuda untuk berperang. Karena di zaman itu kan untuk apa kuda itu? Maka Idrislah yang kemudian menundukkan kuda sehingga bisa digunakan untuk berperang. Kemudian juga Idris, di antara mukjizatnya adalah Allah angkat ke langit keempat, dan itu pernah berjumpa dengan Rasul. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW diangkat ke langit pertama, kedua, ketiga, kemudian keempat. Di langit keempat inilah kemudian Idris alaihi salatu wassalam berjumpa dengan Nabi SAW, kemudian mengatakan marhaban binabiyyin salih, selamat datang dengan Nabi yang saleh. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Jibril, siapa itu? Maka Jibril mengatakan, dialah Idris. Dan Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit keempat, dan Allah katakan wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Ada kisah, walaupun kisah ini memang fihi nazar oleh sebagian para ulama, diteliti di sanadnya. Nah, kisah ini dianggap kisah Israiliyat. Jadi Idris alaihi salatu wassalam saking semangat berdakwah kepada kaumnya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni arfa'u laka kulla yaumin mithla jami' amal ibni Adam. Wa Idris, karena semangatmu berdakwah, aku akan angkat setiap hari pahala sebanyak umat yang kau dakwahi setiap hari. Sehingga mendengar ini keutamaan besar, Idris pun takut kalau seandainya usianya pendek, sehingga dia tidak mendapatkan pahala banyak. Kemudian dia berdiskusi dengan malaikat Jibril, bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala menangguhkan usiaku sehingga Allah memberikan usia yang panjang bagiku. Maka Jibril mengatakan, itu wewenangnya malakul maut. Kalau engkau ingin diperpanjang usiamu supaya tidak lekas dicabut nyawa, berdiskusilah dengan malakul maut. Kemudian Idris mengatakan, bagaimana aku caranya berjumpa dengan malakul maut? Kata Jibril, ayo kita ke langit, kita jumpai malakul maut. Dari sini kemudian Idris diangkat oleh Allah ke langit keempat. Baru sampai di langit keempat, tiba-tiba malakul maut sudah ada di situ. Kemudian Jibril menjauh daripada Nabi Idris, kemudian mendekati malakul maut dan mengatakan,
Kenapa engkau ada di sini? Maka malakul maut mengatakan, Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawa seseorang di langit keempat. Aku pun heran, mana ada orang di langit keempat. Rupanya di langit keempat tidak ada kecuali Nabi Idris. Lihat bagaimana Idris ingin minta supaya dipanjangkan usianya, tiba-tiba takdir sudah sampai kepada dia bahwa hari itu dia harus dicabut nyawanya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sampai ajalnya tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju kan? Makanya ada istilah al-hadharu la yamna'ul qadara. Seseorang lari dari kematian itu tidak kemudian mencegah takdir adanya kematian. Bagaimanapun orang lari dari kematian, tetap kematian itu akan mengejar dia. Makanya sering saya contohkan bagaimana kisah Nabi Hazkiel. Ketika dia mengembara, tiba-tiba dia sampai ke lembah, semua jasad manusia. Tidak ada yang hidup, mati semua di lembah itu. Rupanya jasad-jasad itu adalah jasad-jasad Bani Israel yang menghindari wabah taun. Jadi ada taun yang sangat besar di zaman Bani Israel sampai mewafatkan 70.000 orang. Sehingga orang-orang yang selamat itu keluar, ingin supaya jangan terserang taun, ingin menyelamatkan diri dari kematian taun. Rupanya ketika sampai di lembah, malaikat maut sudah di situ. Mereka tidak mati kena taun, mereka dijemput malakul maut, mati semua satu lembah itu. Datang Nabi Hazkiel, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka dihidupkan kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Allah ceritakan dalam Quran kisah ini. Artinya bahwa orang menghindar dari kematian tidak mungkin menolak takdir kematian. Inilah mukjizat Idris, diangkat ke langit dan diwafatkan di langit keempat. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam. Apa mukjizat Nuh alaihi salatu wassalam? Nuh adalah awal rasul. Rasul yang pertama yang Allah utus ke bumi. Adam bukan rasul nabi, Idris bukan rasul nabi, Syith bukan rasul nabi. Rasul pertama Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena di zaman inilah terjadi penyimpangan kesyirikan. Sebelumnya belum ada kesyirikan selama 1000 tahun, 10 abad pun belum ada kesyirikan. Dari zaman Adam sampai Nuh itu 10 abad. Artinya 1000 tahun baru ada kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Lah Allah utus Nuh kepada mereka, makanya Nuh menjadi awal rasul. Kalau antum membaca surah Nuh, subhanallah, banyak pelajaran yang kita bisa petik bagaimana Nuh itu menggunakan metode, berbagai macam metode, mendakwai kaumnya siang malam, tetapi kaumnya tidak ada yang beriman. Bahkan akhirnya setelah Nuh berdakwah selama 950 tahun, tidak ada yang beriman satupun kaumnya kecuali hanya keluarganya bisa dihitung dengan jari. Malah kaumnya kemudian hendak mencelakakan Nuh alaihi salatu wassalam, sampai dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Rabb, kaumku hendak mengalahkan diriku, tolonglah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nuh alaihi salatu wassalam untuk membuat perahu di tengah padang pasir. Dan sebelumnya belum pernah ada orang yang membuat perahu. Nuh orang yang pertama membuat perahu yang akhirnya diikuti oleh umat setelahnya sampai hari ini. Lihat mukjizatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mampu memutarkan perekonomian sebuah negara. Nah, sekarang kita lihat kapal-kapal besar itu terinspirasi dari mana pembuatan kapal sebesar itu kalau bukan Nuh yang pertama kali membuat perahu, kemudian ditiru oleh setelahnya sampai hari ini. Lah Nuh alaihi salatu wassalam membuat perahu itu bukan gampang, karena harus menanam dari bijinya. Jadi biji kayu itu ditanam, kemudian tumbuh sampai 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun sudah besar pohonnya, ditebang. Kemudian diserut lagi 100 tahun berikutnya. Baru setelah itu dirangkai menjadi perahu. Jadi proses pembuatan perahu Nuh itu cukup lama gitu ya, 200 tahun lebih gitu. Lah kaumnya ini setiap melihat Nuh
sedang maku-maku bahasa kitanya ya. Mereka mengatakan, ya Nuh, dulu engkau seorang nabi, engkau mengajak kami kepada agamamu. Lah sekarang kenapa beralih profesi pula kau jadi mebel pula, mungkin bahasanya gitu ya. Dulu engkau nabi, sekarang jadi tukang mebel katanya. Kunta rasulan al-an kunta najjaran katanya kan. Dulu kau seorang nabi, seorang rasul, sekarang kau jadi tukang kayu katanya. Jadi kaumnya itu berusaha untuk mengolok-olok Nuh alaihi salatu wassalam. Apalagi Nuh menciptakan kayu itu di tengah padang pasir. Mana bisa perahu berjalan di padang pasir? Tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan mukjizat besar kepada Nuh alaihi salatu wassalam untuk ditampakkan kepada kaumnya. Sampai Allah katakan dalam Al-Qur'an, hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalilun. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur, dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu kecuali orang-orang yang telah ada ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang yang beriman yang bersama Nuh tidak banyak kecuali sedikit. Maka Nuh alaihi salatu wasallam ketika pada waktunya Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kepada Nuh, kalau sudah menyembur api dari sekitar perahu itu, dari tanah, kalau ada api yang menyembur, ya, berarti kau harus naik. Maka Nuh alaihi salatu wasallam langsung memasukkan binatang-binatang, burung-burung, binatang-binatang buas gitu ya, dan orang-orang yang beriman di dalam perahu itu, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Allah katakan, fa fatahna abwabas sama bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqal ma'a ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan curahan hujan yang deras, dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata airnya. Maka bertemulah air itu untuk sebuah urusan yang sungguh telah ditetapkan, dan kami angkut Nuh ke dalam bahtera yang terbuat dari papan dan paku, yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Maka perahu itu kemudian diangkat oleh banjir bandang yang penuh dengan tufan dan menenggelamkan seluruh manusia, dan itu mukjizat terbesar Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena dari perahu itu umat manusia ada. Sebab kita semuanya satu dunia ini, mau Eropanya, mau Afrikanya, mau Asianya gitu ya, satu dunia ini semua turunan 3 putra Nuh. Kalau tidak ke Syam, ke Ham. Kalau tidak ke Ham, ke Yafis. Makanya Nuh itu disebut bapak manusia kedua setelah Adam. Ini yang ketiga, Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian yang selanjutnya Nabi Allah Hud. Karena ada 3 nabi yang berdekatan waktunya itu. Pertama Hud, kemudian Nabi Allah Saleh, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini berdekatan waktunya nih. Ya. Hud dan Saleh ini nabi Arab. Kalau Ibrahim bukan. Nabi Allah Hud alaihi salam, apa mukjizat Hud alaihi salatu wassalam? Kita tahu bahwa Hud ini diutus kepada kaum yang Allah Subhanahu wa taala katakan dengan sebutan Ad, kaum Ad, Irama dzatil imad, keturunan Iram ibn Ad. Jadi kaum Ad itu subhanallah ikhwan, raksasa, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Di zamannya tidak ada yang mengalahkan kaum Ad. Semua kabilah-kabilah kalah dengan kaum Ad. Sehingga mereka jabar, mereka sombong. Apalagi mereka itu kerjanya hanya mahat gunung dibuat istana. Mereka luar biasa, kaum yang sangat kuat sekali gitu ya. Lah Hud diutus kepada mereka. Sementara Hud perawakannya berbeda dengan kaum Ad.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Hud alaihi salatu wassalam, di mana kaum Ad tidak bisa menyentuh Hud sedikit pun. Satu helai rambut pun tidak bisa. Apabila mereka hendak menyakiti Nabi Allah Hud, tidak bisa. Padahal Hud ini orang yang lemah secara fisik dibandingkan kaum Ad yang kuat-kuat itu. Tetapi karena di antara mukjizat Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam punya tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengatakan, dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, faqiduni jami'an summa la tunzarun. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum wa ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Kata Hud alaihi salatu wassalam, dia mengatakan fakiduni jami'ah, buatlah tipu daya kalian kepadaku, silahkan sakiti aku kalau bisa, dan jangan kalian tunda. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada satupun makhluk bergerak yang bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Karena tawakalnya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, Hud ini dalam berdakwah tidak bisa disentuh oleh kaum Ad. Masya Allah, ya. Tidak bisa disakiti, tidak bisa disentuh sama sekali. Satu helai rambut pun tidak bisa. Dan ini mukjizat dari buah tawakal Hud alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah tampakkan mukjizat yang kedua, doa kemusnahan kepada kaum Ad. Kaum Ad dimusnahkan dengan luar biasa, dikirim angin, diangkat ke langit, sampai di langit itu sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari berputar-putar di langit, kemudian dilempar ke bumi seperti tunggul kurma. Kemudian setelah Hud ada namanya Saleh. Kaum Saleh itu disebut Madian. La mujizat Nabi Allah Saleh alaihi salam, karena disesuaikan, kita tahu bahwa mukjizat itu kan disesuaikan dengan kaumnya. Seperti contohnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu kan kaumnya suka mempelajari sihir. Makanya kemudian mukjizatnya diserupakan dengan sihir, tongkat jadi ular, tangan bercahaya gitu. Tongkat bisa membelah lautan. Adapun di zaman Nabi Isa itu kan karena perobatan. Makanya mukjizatnya Nabi Isa itu mendekati perobatan, menyembuhkan orang mati, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta gitu ya. Lah Nabi Saleh ini kaumnya tukang mahat batu. Sama dengan kaum Ad, suka membuat istana di batu-batu. Maka mukjizatnya pun berkenaan dengan batu, di mana mereka meminta unta keluar dari batu. Nah, itu kan mukjizat Nabi Saleh itu. Ketika Saleh alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, apa yang kalian kehendaki dari mukjizatku? Maka mereka mengatakan, keluarkan dari batu ini unta, katanya. Itu pun usyara, bukan lagi sekedar unta usyara. Usyara itu artinya yang hamil 10 bulan, kalau keluar dari batu langsung melahirkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan sebagai mukjizat Nabi Allah Saleh. Keluarlah unta dari batu, unta yang sangat besar. Bagaimana tidak besar? Seluruh kabilah Nabi Allah Saleh mampu minum dari susunya unta itu. Pada satu unta itu, tapi cukup membuat kenyang seluruh kabilah dengan air susunya. Syaratnya mereka jangan mengambil air di saat unta minum. Jadi hari pertama biarkan unta minum dan kalian boleh mengambil susunya. Hari kedua kalian boleh mengambil air dan biarkan unta itu makan. Itu saja syaratnya. Tapi kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang benci dengan Nabi Allah Saleh. Dia punya anak perempuan. Kemudian dia menawarkan anak perempuannya kong kali kong dengan 2 wanita. Ada 2 wanita, satu wanita kaya, satu wanita yang punya anak cantik. 2 wanita ini bersekongkol. Kemudian menawarkan kepada kaum Saleh, siapa dari kaum Samud yang bisa membunuh unta Saleh, maka dia boleh menikah dengan putriku dan dia akan mendapatkan kekayaan. Muncullah seorang laki-laki, asqal qaum, orang yang paling celaka. Makanya ketika Nabi SAW bertanya kepada Ali radhiyallahu an, ya Ali, tahukah orang yang paling celaka di bumi ini? Kata Ali, tidak tahu. Rasul mengatakan, orang yang menyembelih unta Saleh dan orang yang membunuhmu. Maksudnya yang membunuh Ali siapa? Abdurrahman ibn Mulzam. Adapun yang membunuh unta Nabi Saleh namanya Salif ibn Kidar namanya. Salif ibn Kidar.
Dia siap membunuh unta itu. Akhirnya betul-betul dibunuh unta itu. Ketika kemudian betul-betul dibunuh, anaknya lari masuk lagi ke batu. Kemudian setelah mereka membunuh unta Nabi Allah Saleh, mereka pun kemudian berangan-angan untuk membunuh Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Maka ketika Nabi Allah Saleh mendengar dia akan dibunuh, maka Nabi Allah Saleh memberikan waktu 3 hari. Azab Allah akan datang kepada kalian. Dan ketika Saleh keluar dari negeri Samud, maka datanglah azab Allah. Dalam 3 hari itu jasad-jasad kaum Samud bergelimpangan di mana-mana. Taib, ini mukjizatnya Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu mukjizat Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi disebut Ibrahim. Kenapa? Karena setelah diutusnya Ibrahim, kemudian Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak, maka seluruh para nabi setelahnya pasti nasabnya sampai kepada Ibrahim. Tidak ada nabi di luar daripada Ibrahim. Semua dari Ibrahim. Ya. Baik dari keturunan Ishak ataupun keturunan Ismail. Semua dari Ibrahim. Makanya Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Baik Nabi Bani Israel atau Nabi-Nabi baik Nabi Bani Ismail atau Nabi-Nabi Bani Israel. Apa mukjizatnya? Di antara mukjizat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam tentu suhuf, karena dia diberikan suhuf. Makanya Allah mengatakan inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim dapat suhuf, lembaran-lembaran kitab dari langit. Itu mukjizat yang pertama. Mukjizat yang kedua ma'ruf. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam di masa remaja menghancurkan patung-patung Namrud, kemudian Ibrahim akhirnya dihukum dibakar hidup-hidup. Entah berapa waktu tidak disebutkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam Al-Qur'an qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ceritanya disyaratkan dalam Al-Qur'an, tapi waktu dalam pembakaran itu Allahu alam, tidak tahu. Walaupun ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 40 hari, wallahu alam. Yang jelas bahwa Ibrahim masuk ke dalam api itu dan Allah selamatkan. Dan ini kisah Ashabul Ukhdud yang pertama. Kisah Ashabul Ukhdud itu kan ada 4. Pertama, Ibrahim alaihi salatu wasallam dibakar hidup-hidup Namrud. Kemudian itu letaknya di mana? Di Irak. Kemudian Ashabul Ukhdud yang kedua letaknya di Mesir. Kisah Masyitah, tukang sisir anak putri Fir'aun, digoreng hidup-hidup oleh Fir'aun. Kemudian di Persia ada seorang raja yang menikahi mahramnya yang tidak setuju dibakar. Kemudian yang keempat di Yaman, kisah Ashabul Ukhdud yang terjadi kepada Dzunwas yang membakar 20.000 orang yang beriman kepada Allah, dan Allah isyaratkan dalam surah Al-Buruj. Lah Ibrahim ini kisah Ashabul Ukhdud yang pertama, dibakar hidup-hidup, tetapi Allah selamatkan dan Allah katakan kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Setelah Ibrahim mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan ketika Ibrahim itu dilempar tuh, lagi terbang-terbangnya mau masuk dalam api itu, semua binatang berusaha untuk memadamkan api itu, kecuali satu namanya wazag. Wazag itu ya semacam toke lah bahasa kitanya, atau turunannya semacam cicak gitu ya. Makanya kenapa Nabi SAW memberikan arahan kepada kita untuk membunuh toke kan, membunuh cicak gitu kan, dan berpahala. Ya, kalau sekali pukulan pahalanya lebih besar. Kalau 2 kali pukulan pahalanya lebih kecil. Kalau 3 pukulan makin lama mukulnya itu makin kecil pahalanya. Jadi kalau bunuh sekali tepak mati itu pahalanya besar tuh. Supaya jangan menyiksa binatang juga ya. Ada yang mengatakan yang salah kan tokeknya di zaman Nabi Ibrahim, kenapa keturunannya dibunuh? Masa salah bapaknya anaknya yang kena kan katanya. Bukan begitu. Ya. Nabi SAW yang memerintahkan seperti itu. Soal hikmahnya, apakah itu salah bapaknya? Wallahu alam. Nabi yang memerintahkan dibunuh, ya dibunuhlah kan gitu. Ketika Rasul memerintahkan sesuatu untuk dibunuh, pasti ada hikmahnya. Nah mungkin tidak ada hikmahnya. Apa yang Rasul bunuh-bunuh nggak ada hikmahnya gitu kan?
Ada hikmahnya. Kemudian seluruh malaikat datang kepada Ibrahim untuk menyelamatkannya, menawarkan diri. Bahkan juga Israel, Mikail yang menurunkan hujan itu datang kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, kalau engkau mau kami turunkan hujan supaya padam api itu. Tetapi Ibrahim alaihi salatu wassalam menolak dan mengatakan, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun harus meminta pertolongan kepadamu, tidak. Adapun harus meminta kepada Allah, ya. Dari situ Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah yang diucapkan Rasul ketika selesai perang Uhud. Tiba-tiba ada isu dari Mekah akan datang pasukan besar menyerbu Madinah. Para sahabat hampir ketakutan, maka Rasul menenangkan para sahabat dan mengucapkan persis seperti yang diucapkan Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, turunlah perintah kepada api, kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan, wahai api, kul ya naru kuni bardan, jadilah kau dingin. Subhanallah. Ayat ini tidak titik sampai di sini. Kalau ayat ini titik sampai di sini, niscaya satu api dunia jadi dingin. Antum tidak bisa bakar-bakar. Tetapi masih koma. Yang dingin itu api Ibrahim saja. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Artinya api yang membakar Ibrahim saja yang dingin, yang menyelamatkan Ibrahim. Kenapa ada kalimat salam? Sebab dingin pun bisa mematikan. Bukan hanya panas, dingin pun bisa mematikan. Makanya salaman, selamatkan dia. Mau api itu dingin, mau api itu panas, selamatkan Ibrahim. Maka Ibrahim pun kemudian selamat. Dan ini adalah mukjizat yang masyhur, ma'ruf, dicatat di dalam Al-Quran. Termasuk juga Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kekuasaannya bagaimana membangkitkan dari kematian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Ibrahim, ambillah 4 unggas. Mungkin bahasa kitanya bebek, mentok, burung, apa gitu ya, yang unggas-unggas itu ya. Potong-potong semuanya itu, kakinya, sayapnya, kepalanya, semua potong-potong. Kemudian bagian-bagian tubuhnya kau letakkan di gunung-gunung mana saja tuh. Kau pegang aja kepalanya. Kau panggil badan-badannya itu. Maka Ibrahim betul-betul melakukan, ambil kemudian 5 unggas, kemudian kepalanya dipotong, dipegang, kemudian badannya dipotong-potong kecil, ditaruh di bukit-bukit, di gunung-gunung, di lembah-lembah. Kemudian Ibrahim memanggil, tiba-tiba datang semuanya. Subhanallah, tidak ada yang tertukar badan dengan kepalanya itu. Dan itu mukjizat. Ya, mukjizat para nabi yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi mukjizat Ibrahim. Kemudian setelah Ibrahim, Ismail putranya alaihi salatu wassalam. Apa mukjizat Ismail alaihi salatu wassalam? Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa Ismail dengan ibundanya Hajar dari Palestina ke negeri Mekah, biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, ke sebuah lembah, tidak ada tanaman, tidak ada binatang, tandus, kering, kelontang, pokoknya gersang, nggak ada sama sekali kehidupan di situ. Tiba-tiba ditaruh di situ dengan anak kecil, Ismail kecil. Kemudian Ibrahim tidak boleh menginap bersama mereka walaupun satu, pokoknya diantar ke tempat itu langsung pergi. Perginya pun tidak boleh nengok ke belakang. Mungkin bahasa kita tega banget gitu ya. Masa ditaruh kemudian suruh pergi, nggak boleh nengok pula ke belakang. Hajar memanggil-manggil, ya Ibrahim, ila aina tadhhab? Ibrahim, hendak pergi kemana kau? Tapi Ibrahim tidak boleh menjawab karena dilarang Allah. Tidak boleh menjawab, tidak boleh melirik ke belakang, langsung meninggalkan. Apa hikmahnya itu? Tetapi Hajar adalah wanita yang sudah tergembleng tawakalnya. Dia mengatakan, ya Ibrahim, kalau memang ini adalah perintah Allah, idzan lan yudayyi'un Allah. Saya yakin Allah tidak mungkin menyanyiakan, pergi kau sana. Itulah wanita tangguh ya. Istri antum ditinggal kayak gini, mana ada. Ceraikan aja bang. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Hajar ini berdua dengan Ismail. Ismail kecil. Ketika bekalnya habis hanya 2-3 hari, bingung dia cari minum dan cari makan. Yang jelas minuman yang penting lah kan itu.
Dia cari air, akhirnya sampai menjauhi Ismail kecil yang sedang menangis. Carilah ke Bukit Safa, lari ke Bukit Marwah, Safa Marwah sampai 7 kali. Dia khawatir tentang Ismail. Maka kemudian Ibrahim pun Hajar pun langsung karena menangis anaknya, khawatir terjadi sesuatu. Rupanya ketika mendekati Ismail kecil, di sampingnya sudah ada Jibril. Kemudian Jibril pun menggerakkan 2 kaki Ismail untuk memukul bumi, keluar air. Itulah disebut air Zam-Zam. Inilah mukjizatnya Ismail. Dengan hentakan kakinya keluar Zam-Zam. Dan Zam-Zam subhanallah air yang mubarak. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innaha mubarakun, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u syukmin. Air Zam-Zam itu air yang berkah. Dia adalah bisa digunakan makanan. Karena sekali minum kenyang walau sama dengan makan, dan bisa mengobati penyakit. Air Zam-Zam itu. Walaupun kita umat Islam tidak mesti harus meneliti, tapi orang Barat menelitinya. Dan memang terkandung molekul yang padat, bisa untuk detoks, macam-macam lah cerita orang-orang itu tentang air Zam-Zam. Yang jelas air Zam-Zam itu, kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu akan mengabulkan setiap niat peminumnya. Mukjizat Ismail alaihi salatu wassalam, terpancar air Zam-Zam sehingga air Zam-Zam sampai hari ini menjadi air yang berkah, ya kan? Bahkan dicari orang untuk perobatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Lut adalah keponakan Ibrahim. Lut adalah keponakan Ibrahim alaihi salatu wassalam, diutus ke negeri Sodom. Dan di zaman Nabi Lut ini subhanallah kemungkaran yang luar biasa. Belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa? Karena di sini sejarah lesbi dan homoseksual. Di sini sejarahnya. Muncul orang laki-laki suka laki-laki, orang perempuan suka perempuan. Dan sejarah tentang Lut sudah saya ceritakan. Antum bisa lihat di YouTube. Sudah subscribe belum? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa Lut diutus kepada negeri Sodom. Lah di antara mukjizat Lut alaihi salatu wassalam adalah mendoakan kehancuran kepada kaumnya. Di mana ketika Lut alaihi salatu wassalam datangi oleh tamu malaikat. Bayangkan Jibril, Mikail dan Malakul Maut itu menjelma orang-orang yang ganteng, anak muda ganteng. Lut ini punya anak perempuan. Anak perempuannya itu jadi mata-mata Lut. Terkadang disuruh untuk tinggal di perbatasan. Siapapun tamu yang datang, tujuannya ke rumah Nabi Lut, jangan diperbolehkan masuk, suruh balik lagi. Karena dikhawatirkan diculik ya oleh laki-laki yang suka laki-laki itu. Sementara istrinya Lut itu pengkhianat. Makanya Allah mengatakan daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan Lut. Lihat Allah membuat permisalan wanita bagi orang kafir, salah satunya adalah wanita Nuh dan wanita Lut. Apa pengkhianatan keduanya? Kalau wanita Nuh, istri Nuh itu pengkhianatannya, kalau Nuh ini dapat wahyu, maka yang pertama menganggap gila istrinya. Kaumnya belum menganggap gila istrinya, sudah mengatakan gila suaminya. Ya. Tetapi pengkhianatan istrinya Lut beda. Istrinya Lut ini sudah kong kali kong dengan para preman gitu. Kalau seandainya ada tamu bagus mukanya, ganteng gitu kan, kasih tanda saja, nanti saya akan beri kau uang, nanti kami akan culik itu laki-laki itu. Dengan cara apa? Dengan cara membakar kayu bakar, nanti asapnya ngepul. Oh, kalau ada asap pul berarti di rumah Lut ada tamu tuh. Oh, nanti datang preman-preman tuh. Diculiknya laki-laki, nanti diperkosa sama-sama. Laki-laki memperkosa laki-laki. Apa enaknya coba? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah disitulah Lut berdoa kepada Allah untuk kehancuran kepada kaumnya. Subhanallah, ngeri. Azab yang ditimpakan kepada kaum Lut itu berbeda dengan azab yang ditimpakan kepada kaum-kaum yang lainnya. Kenapa?
karena Jibril menancapkan satu sayapnya, kemudian mengangkat negeri Sodom ke langit, dihujani meteor sampai mati orang itu, baru kemudian dihujankan kembali ke bumi, ditimpakan ke bumi sampai akhirnya cekung bumi itu dan menjadi laut mati hari ini. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika memberikan fatwa bagaimana cara memberikan had bagi orang yang homo itu, kata dia dirajam. Tetapi caranya bukan seperti rajam orang yang berzina, dikubur setengah dada kemudian dilempari. Tidak. Tapi orang yang melakukan homoseksual ini, apakah dia sudah menikah atau tidak, sama hukumannya. Bawa ke tempat yang tinggi, ke bukit, ke gunung, ke gedung. Nanti dilempar dari gunung itu, dari ketinggian dilemparkan ke bawah. Ya, kalau tidak mati baru dirajam dari atas, mati. Itu fatwanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual itu. Kemudian juga tidak disebutkan banyak tentang mukjizatnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Tapi yang jelas kita yakin setiap nabi itu dibekali mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihi salatu wassalam, dan Ishak ini adalah putra daripada Ibrahim setelah Ismail. Lah di antaranya adalah mukjizat Nabi Ishak adalah kelahiran Ishak itu sendiri kan itu. Karena Ibrahim ketika menikah dengan Sarah itu lambat punya anak. Sampai akhirnya datang malaikat menghabar gembirakan akan lahirnya Ishak. Kemudian istrinya Ibrahim tertawa. Tertawa dalam bahasa Ibrani namanya Ishak, maka namanya Ishak gitu ya, pakai bahasa Ibrani. Ishak itu bukan bahasa Arab, ya, Ibrani artinya tertawa. Kenapa? Karena Sarah tertawa. Kenapa Sarah tertawa? Karena gimana orang ini ngabarin, saya ini sudah tua, mandul, Ibrahim sudah kakek-kakek, mana mungkin punya anak? Ketawalah dia gitu ya. Nah, sejak itu maka anak yang keluar disebut Ishak. Ishak itu diambil dari bahasa Ibrani artinya tertawa. Ya, dikasih nama Ishak. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara mukjizat Nabi Allah Ishak adalah kelahiran Ishak itu sendiri. Dan Al-Quran tidak menyebutkan detail tentang mukjizat Ishak alaihi salatu wassalam kecuali kelahirannya. Kemudian Nabi Allah Ya'qub putra Ishak. Ya'qub ini disebut dengan Israel. Ya'qub ini disebut Israel, maka turunan Ya'qub disebut Bani Israel. Kalau keturunan Ismail disebut Bani Ismail. Lah Rasul itu Bani Ismail gitu ya. Tapi kalau nabi-nabi seperti Musa, Isa, Sulaiman, Daud dan yang lainnya itu disebut Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel. Lah Ya'qub, kenapa disebut Ya'qub? Ya'qub itu artinya menyusul. Jadi Ishak ini lama punya anak dan Allah takdirkan punya anak. Ketika melahirkan maka diberi nama Al-Is, ya. Pakai ain ya sod, Is, ya. Keluar Is dari perut ibunya itu. Rupanya setelah keluar Al-Is ini ada lagi rupanya kembarannya. Kembarannya itulah Ya'qub. Ya'qub itu artinya menyusul dalam bahasa Arab itu. Ya, maka disebut Ya'qub karena menyusul abangnya gitu. Rupanya ada lagi isinya setelah keluar Is, rupanya di perut ibunya masih ada lagi kembar dua rupanya ya. Lah Ya'qub ini belakangan maka disebut Ya'qub karena menyusul abangnya. Lah Ya'qub ini adalah cikal bakal Bani Israel. Kalau Al-Is itu cikal bakal Bani Asfar, dan Bani Asfar itu disebut Eropa hari ini. Orang-orang Eropa itu turunan Bani Asfar dari Al-Is. Kalau Bani Israel turunan daripada Ya'qub. Tidak banyak nabi yang diutus kepada bangsa Eropa dari turunan Is kecuali satu, Ayub namanya. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam yang ma'ruf kesabarannya itu turunan Is, ya kan? Diutus kepada bangsa Eropa. Tetapi kebanyakan dari Ya'qub. Nah, kalau Ya'qub banyak ribuan para nabi diutus kepada Bani Israel. Wajar Bani Israel berbangga gitu ya, karena banyak nabi diutus kepada mereka. Lah di antara mukjizat Ya'qub alaihi salatu wassalam disebutkan Ya'qub ini punya anak 12, salah satunya siapa? Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika Yusuf dizalimi oleh saudara-saudaranya masih kecil, sehingga Yusuf dicemplungkan ke sumur, kemudian diambil para pedagang, kemudian saudara-saudara Yusuf memberikan alasan kepada bapaknya bahwa Yusuf dimakan serigala.
Nih buktinya nih, bajunya yang dicopot dari Yusuf, dilumuri darah kambing, kemudian diserahkan ke bapaknya. Bapaknya buta, Yakub buta, tidak bisa melihat, ya kan? Sehingga kemudian saudaranya mengatakan, akalahu dhibu, Yusuf dimakan serigala wahai ayahku. Tapi bapaknya tidak percaya. Di antara mukjizat ayahnya Yakub adalah masih merasakan bahwa Yusuf itu masih hidup. Dia bisa merasakan Yusuf itu tidak mati. Yusuf itu masih hidup. Makanya kemudian Yakub mengatakan, ya bunai, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi, wala tayasu min rauhillah. Kata Yakub, wahai anakku, cari kabar tentang Yusuf dan saudara Benyamin. Jangan putus asa, dia masih hidup katanya. Itu mukjizatnya, tahu Yusuf masih hidup gitu ya. Saudara-saudara nggak bisa lah bohongi ayahnya. Ayahnya Nabi punya mukjizat, tapi ayahnya karena gimana pun melihat anak-anaknya, ya bisa apa gitu ya. Apalagi Nabi Yakub buta. Ya. Kemudian juga ketika kemudian Yusuf alaihi salatu wassalam mengirim pakaiannya, kemudian mengusap wajahnya yang tadinya buta jadi lihat. Sembuh penyakit butanya Yakub itu hanya karena mencium bau pakaian Yusuf. Jadi kan Yusuf ini setelah didatangi saudara-saudara dari Mesir, ke Mesir dari Palestina, kemudian Nabi Yusuf menitipkan bajunya. Baju ini tolong sampaikan kepada bapak kalian Yakub. Ketika dicium baunya langsung melek matanya. Ya kan, langsung tidak buta lagi Yakub. Dan itu salah satu juga mukjizat Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam. Kemudian juga setelah Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yusuf adalah nabi yang diberikan separuh ketampanan Adam. Jadi Adam itu ganteng separuhnya saja seperti Yusuf. Cemana pula Darwin punya teori bahwa bapak kita dari monyet pula kan itu. Adam ini ganteng. Allah bentuk dengan kedua tangannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam itu, khuliqa Adam ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala membentuk dengan surahnya, dengan gambarannya. Seperti yang kita lihat, antum inilah manusia dibentuk oleh Allah Azza wa Jal. Sedemikian rupalah Allah membentuk Adam sampai Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada makhluk seindah manusia. Artinya bahwa Adam itu diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Azza wa Jal, bukan dengan kun fayakun. Karena ada 4 makhluk yang diciptakan dengan kedua tangan Allah. 1 sorga Aden, 2 arasy, 3 Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat, lauhil mahfuz. Selebihnya Allah ciptakan dengan kun fayakun. Masyarul muslimillah, Adam ini ganteng, separuhnya diberikan kepada Yusuf. Yusuf ini ganteng sampai suatu ketika Zulaiha ini menggoda Yusuf gitu kan. Kan anak angkatnya di usia 10 tahun dia membelinya, ketika usia 20 tahun sudah di istana 10 tahun, kan 20 tahun sudah nampak gantengnya. Zulaiha tertarik, tapi Yusuf kemudian menolaknya. Sampai akhirnya ketika Yusuf lari ke pintu pula lagi dibuka oleh suaminya Zulaiha. Ketika itu bayi yang digendong oleh pembantunya bicara. Kata bayi ini, kalau yang sobek sebelah depannya berarti Yusuf yang salah, kalau yang sobek sebelah belakangnya berarti Zulaiha yang salah, kan itu. Bayinya bisa bicara ini. Rupanya yang sobek mana? Belakangnya. Zulaiha yang salah. Aziz tahu, suaminya tahu. Tapi suaminya karena sayang dengan istrinya, walaupun sudah jelas-jelas istrinya selingkuh, dibelanya. Tetapi namanya istri pejabat, rupanya ada yang menghabarkan kepada istri-istri pejabat yang lainnya. Jadilah bulian istri-istri pejabat. Apainlah Zulaiha ini kok budaknya kok digoda kayak nggak ada laki-laki lain aja katanya. Oh biasalah hokmak mama kan itu ya. Kalau udah kumpul kan begunjing tuh mama tuh. Ya. Hati-hati istri antum dulu ketemu dengan istri-istri yang lain itu pasti ceritanya macam-macam. Antum pun kena gibah juga kan itu. Lah biasa mak-mak, oh apalah Zulaiha tuh. Kata Zulaiha di rumahnya, mereka tidak tahu siapa Yusuf aja. Mereka ngomong tentang aku macam-macam. Nanti ku balas katanya. Akhirnya Zulaiha membuat acara makan-makan di rumah. Diundanglah 70 istri-istri pejabat. Ada yang mengatakan 40 istri pejabat. Diundang ke rumahnya. Disediakan buah, disediakan pisau gitu. Makan-makan buah sambil pegang pisau.
Ketika Zulaikha mengatakan, Yusuf, ukhruj, keluar kamu. Mereka tidak tahu Yusuf. Ketika Yusuf keluar, subhanallah, emak-emak ini melihat Yusuf dan Allah katakan faqatta'na, bukan qata'a, pakai tasdid, faqatta'na. Kalau qata' satu garis saja, kalau qata' itu begini. Pisaunya itu digaris gini. Itu namanya qata' dalam bahasa Arab tuh. Jadi pisaunya sampai diiris gini sampai terus nekokin gitu ya. Mungkin lagi mandang biasa saja, udah Yusuf yang nggak ada, mungkin sakit gitu mungkin ya. Mungkin begitulah gambarannya. Ya. Tapi yang jelas bahwa itulah mukjizat Nabi Yusuf diberikan separuh ketampanan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian juga di antara mukjizat Nabi Yusuf adalah mampu mentakwil mimpi. Ketika dia akhirnya kan, ini emak-emak nih sudah terfitnah Nabi Yusuf, suami-suami mereka bingung nih. Wah, ini malu kita ini. Kalau seandainya rakyat Mesir mengetahui istri-istri kita ini terfitnah dengan Yusuf, ini aib istana ini. Kita buat Yusuf itu masuk penjara saja. Kita terapkan pasal karet saja biar dia masuk penjara katanya. Akhirnya Yusuf dimasukkan penjara. Ya. Di penjara itulah dia mentakwil mimpi. Ya. Awalnya orang penjara sampai kepada takwil mimpi raja yang mimpinya aneh gitu ya. Nah, kemudian Yusuf pun mentakwilkan mimpi raja dengan syarat dia harus dikeluarkan dari penjara dan ditutup kasusnya. Dengan cara didatangkan orang-orang yang memfitnah dia bahwa dia tidak bersalah. Baru kemudian didatangkan, kata Zulaikha, baru ngaku aku yang salah. Gitu ya. Artinya bahwa Allah selamatkan Yusuf alaihi salatu wassalam dengan cara seperti itu, dan Yusuf pun diberikan mukjizat mampu mentakwil mimpi. Wallahu a'lam. Kemudian setelah Yusuf alaihi salatu wassalam, dari turunan Yusuf alaihi salatu wassalam adalah Musa yang paling dekat. Musa satu nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Dia adalah Rasul, dia adalah ulul azmi, dia adalah kalimullah, dan turun padanya Taurat. Turun padanya kitab langit pertama yang masyhur yang disebut dengan perjanjian lama atau bahasa kita Taurat. Itulah mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah berikan kepada dia Taurat. Adapun mukjizat yang masyhur adalah tongkat. Tongkat yang berubah menjadi ular. Ketika Musa membawa keluarganya dari Madian menuju Mesir, rupanya api yang dibawa padam. Kemudian Musa izin kepada keluarganya untuk mencari api karena malam itu gelap. Tunggu kau di sini, aku akan cari api. Rupanya setelah dia mencari dari kejauhan ada api. Rupanya api itu berada di pohon zaitun. Makin didekati makin besar, makin dekati makin besar, tapi tidak membakar pohon. Gitu. Jadi apinya itu ada di pohon, tapi pohon itu tidak terbakar. Makin gede gitu, tapi tidak panas. Musa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di balik api itu ada suara, innani anallah, sayalah Tuhan, saya adalah Allah, jangan takut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa yang kau pegang itu wahai Musa? Kata Musa, tongkat. Biasa aku bersandar dengan tongkat ini. Kata Allah, lemparkan tongkat itu. Tiba-tiba dilempar jadi ular. Musa takutlah. Kata Allah, la takhaf, ambillah. Jangan kau takut, ambil. Ambil ular itu katanya. Gimana ngambil ular, ikhwan? Ular besar. Diambil ujungnya, matu kepalanya. Diambil kepalanya jelas-jelas matu kan, itu ular itu kan. Tapi Allah mengatakan ambil, wala takhaf, jangan kamu takut, dan akan kembali siratakal ula. Nanti kasus seperti ini akan kembali. Tongkat menjadi ular ini akan kembali. Maka jangan takut kamu. Itulah mukjizat pertama. Kemudian Allah mengatakan masukkan tanganmu ke pesakmu, masukkan ke sini. Nanti keluar jadi cahaya. Karena Musa kan memang cari cahaya. Tiba-tiba tangannya masuk ke pesaknya, kemudian dikeluarkan kayak baterai gitu ya, nyorot ke sana kemari. Ya. Jadi cukup kalau ini cukup gini saja, nampak kayak orang cari kodok terus ini kan. Ini kalau biasa ditaruh di kepala gitu. Ini pakai tangan saja begini-begini ya. Dan itu mukjizatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, termasuk juga membelah lautan. Ketika dikejar oleh tentara Firaun, termasuk juga di bumi Tih, ketika orang-orang kemudian kelaparan minta kepada Musa, maka Musa berdoa kepada Allah, turunlah manna dan salwa. Itu mukjizat Nabi Musa. Ketika mereka kehausan, mereka pengen minum, maka Musa memukulkan batu, keluar 12 mata air, dan itu mukjizatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika kemudian ada orang kaya mati,
Kemudian orang sibuk bagaimana cara mengetahui menyingkap siapa pembunuhnya. Maka Allah kemudian merintahkan kepada Musa untuk supaya Bani Israel menyembelih seekor sapi betina. Akhirnya kemudian setelah susah payah mereka karena banyak tanya soal sapi, ketika itu Musa menyembelih sapi dan memukulkan satu bagiannya, tiba-tiba hidup lagi. Musa mampu menghidupkan orang mati dengan pukulan bagian dari tubuh sapi karena izin Allah. Tiba-tiba Musa mengatakan, "Man qatalak?" Siapa yang membunuhmu? Maka orang ini mengatakan sambil melihat-lihat orang di sekitarnya, "Oh, itu yang bunuh saya itu." Rupanya ponaannya. Habis itu mati lagi. Ya, cuman ngasih tahu siapa pembunuhnya saja. Nah, jadi ini mukjizatnya Nabi Musa, menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah orang yang mampu mengalahkan iblis dalam sebuah kisah, tapi ini Israiliyat juga ya kan. Makanya iblis itu takluk dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika iblis berusaha untuk mempengaruhi Samiri. Samiri ma'ruf pembuat patung anak sapi, itu kan karena surat iblis. Dia membuat patung anak sapi. Ya. Akhirnya kemudian Musa alaihi salatu wasallam setelah tahu bahwa Samiri sudah menyesatkan Bani Israel, maka Musa pun melempar patung anak sapi ke lautan dan iblis lari terbirit-birit. Ini kisah Israiliyat, tidak perlu dijadikan sandaran. Kemudian selanjutnya setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah Dzulkifli. Dzulkifli mukjizatnya ma'ruf kesabaran luar biasa, enggak bisa marah orangnya itu. Nabi yang enggak bisa marah itu Dzulkifli itu. Itu mukjizat, enggak bisa marah. Ya samalah Rasul itu tidak pernah mencela makanan. Kan kita ini susah untuk tidak mencela makanan kan? Nabi tidak pernah mencela, itu mukjizat itu. Ya. Tidak mencela makanan itu mukjizat, tapi tidak pernah mencela makanan. Kalau suka dia makan, kalau tidak suka ditinggalkan. Kalau kita kan suka nambah lagi, tidak suka dikomentari. Itu kan kita ya. Enak ini, hambar, gak enak. Ini begini begitu, macam-macam ceritanya. Apalagi mama ya, bapak-bapak juga ya ada yang kayak mama juga, tukang komentar makanan, komentator kuliner. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini mengatakan mukjizatnya sama dengan Nabi Isa berkaitan dengan masalah perobatan. Termasuk juga Yasa, Al-Yasa juga mampu menghidupkan orang mati, mampu menghidupkan mengobati orang penyakit kulit, penyakit mata, macam-macam ya. Kemudian Yunus alaihi salatu wassalam. Yunus ma'ruf ketika dia meninggalkan kaumnya, dia berdakwah loh. Lama berdakwah, tidak ada yang beriman kepada dia. Sehingga akhirnya dia marah. Kemudian dia mengancam, kalau kalian tidak beriman akan turun azab dalam 3 hari. Kemudian Yunus pergi. Hari pertama nampak akan ada azab. Hari kedua nampak akan ada azab. Hari ketiga ketakutan kaumnya beriman. Yunus tidak tahu karena sudah pergi. Kan itu ya. Akhirnya ketika kaum Yunus beriman, azabnya dicabut. Yunus pergi nggak tahu menau. Dikiranya kaumnya sudah diazab gitu ya. Tapi karena dia meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah, dari situlah ketika naik perahu, perahunya tiba-tiba berhenti di tengah lautan tanpa sebab. Coba antum naik perahu, tiba-tiba berhenti sendiri di tengah lautan. Apa nggak stres? Ada apa ini? Rupanya perahu itu semakin mau tenggelam. Aku dilemparlah barang-barangnya. Terakhir masih juga bebannya masih berat juga, harus orang yang melempar. Dilempar, akhirnya kemudian dibuat undian. Sekali undian yang pertama kena adalah Yunus sampai 3 kali undian. Terpaksalah Yunus tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah. Dia sudah meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah, maka dia melemparkan diri, sudah disambar oleh ikan paus, masuklah dalam ikan paus. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 40 hari, wallahu alam. Tapi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, kegelapan tengah malam. Secara logika Yunus harus mati, tapi dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus sampai Allah mengatakan, kalaulah bukan karena tasbih Yunus, tentu Yunus akan tinggal di perut ikan sampai kiamat. Ya, karena dia bertasbih terus. Akhirnya dia dilemparkan kembali ke daratan, kemudian di sampingnya ada pohon yaknun, kemudian dimakan, sehat, balik lagi ke kaumnya Nainawa, dan semua beriman kepada Yunus alaihi salatu wassalam. Dan itu adalah mukjizatnya Yunus. Kemudian mukjizat Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Daud ini orang miskin, penggembala kambing. Dia biasa melempar batu.
Jadi kalau ada serigala mau makan kambing dia, diambilnya batu, dilempar serigala. Kalau tepat mati itu serigala itu. Jadi ketika dia kemudian terlibat dalam peperangan, masuk pada tentara Talut, dan dia yang paling muda dari pasukan Talut melawan Jalut. Ketika berhadapan itu dari ribuan, karena tidak sanggup di perjalanan berkurang, sampai ketiga sampai di sungai. Talut mengatakan jangan minum kecuali satu telapak tangan, tapi mereka minum banyak. Akhirnya dari ribuan itu yang minum satu telapak tangan hanya 314 orang. Itulah tentara pilihan Talut, dan di situ ada Daud. Ketika berhadapan dengan tentara Jalut, ribuan jumlahnya, orangnya besar-besar. Ciut yang 314 orang ini, gimana cara mengalahkan mereka? Mereka besar-besar, kami sedikit, kecil-kecil lagi. Kemudian kan di zaman itu kan kalau perang ada mubarazah, ada adu tanding dulu, mana jagoanmu, jagoan saya. Rupanya yang maju langsung si Jalut itu. Siapa yang bisa melawan saya? Tentara Talut ketakutan semuanya. Kata Talut, siapa yang bisa membunuh Jalut? Tidak ada yang berani. Kata Talut, siapa yang membunuh Jalut? Tidak ada yang berani, sampai 3 kali. Kata Talut, siapa yang membunuh Jalut? Dia menikah dengan putriku. Tidak ada yang berani juga, daripada mati konyol. Belum menikah sudah mati kan gitu ya. Tidak ada yang berani. Kemudian Talut mengatakan, siapa yang mengalahkan Jalut, ku nikahi dengan putriku dan dia akan mewarisi tahtaku. Oh, Daud keluar, yang paling kecil, yang paling muda, keresak-keresuk keluar. Saya katanya kan. Lah, Daud kecil, Jalut besar. Cuman di tangannya ada beberapa kerikil yang biasa lempar untuk lempar serigala tuh. Jadi dia cuma bawa kerikil saja. Ketika berhadapan langsung dilempar. Daud kalau dia ngelempar tidak pernah salah sasaran. Pasti kena kepala serigala, mesti itu. Langsung sasarannya kepala Jalut, langsung kena kepalanya, pecah mati. sekali lempar mati. Zaman dulu kalau sudah pemimpinnya mati, anak buahnya korat-karit lah, kocar-kacir. Dari surat tentara Talut walaupun 314 orang, persis seperti tentara Badar, 314 orang mampu mengalahkan Jalut, dan itu mukjizat Nabi Daud. Dari situlah Daud menikah dengan putri Talut, kemudian Talut meninggal, dia jadi raja plus jadi nabi. Dan Allah berikan kitab yang disebut dengan Zabur, dan dia bisa melanggamkan 70 suara ketika membaca Daud, membaca Zabur. Jadi kalau dia umpamanya membaca qiraah yang pertama, kemudian beralih ke qiraah yang kedua, qiraah kedua lebih indah lagi. Kemudian beralih ke qiraah yang ketiga lebih indah lagi. Ke qiraah yang keempat lebih indah lagi, sampai 70 qiraah. Masya Allah. Luar biasa itu. Punya suara yang luar biasa Daud. Makanya kalau dia membaca Zabur, melanggamkan Zabur, burung-burung datang dari mana-mana ikut bersiul. Sehingga gunung cemburu dan mengatakan, ya Rabb, enak kali burung-burung itu ikut bersiul, ikut melanggamkan Zabur bersama Daud. Izinkan aku ya Rabb, katanya. Akhirnya Allah mengatakan, ya silahkan. Maka gunung pun ikut bersiul. Gunung pula bersiul, dagdug, gak jelas lah suaranya kan itu ya. Gunung itu. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang masalah mukjizatnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, walaqad atayna Dawuda minna fadlan ya jibal awwibi ma'ahu wat-tayr. Dan sungguh kami telah berikan kepada Daud keutamaan, wahai gunung bertasbihlah bersama burung-burung bersama Daud. Nah, gitu ya. Maka burung dan gunung bertasbih bersama Daud. Kemudian setelah Daud ada namanya, dan Daud diberikan mukjizat lain, mampu mematah-matahkan dengan tangannya besi-besi dan mampu membuat baju besi. Tidak perlu dibakar, tidak perlu. Dengan tangannya saja dia bisa buat pedang, pisau, panah, baju besi gitu ya. Wa alanna lahul hadid. Allah lembutkan besi kepada Daud. Kemudian putranya Sulaiman juga sama. Ya, banyak Sulaiman itu diberikan mukjizat oleh Allah, ditundukkan angin, ditundukkan jin, ditundukkan binatang, yang mampu bicara dengan bahasa binatang, dan jelas diberikan kekuasaan yang tidak pernah Allah berikan kepada orang sebelum dan setelahnya. Satu-satunya raja yang menguasai dunia secara mutlak Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu Isa bin Maryam. Isa pun banyak keutamaannya. Dia mampu mengobati orang sakit, orang buta, menghidupkan orang mati karena izin Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhir zaman juga akan turun. Dan yang terakhir mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Rasul kata Imam Ibnul Qayyim 1000 lebih. Kenapa Rasul diberikan mukjizat lebih banyak dibandingkan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya? Alasannya kata para ulama, karena para nabi dan rasul sebelumnya diutus kepada kaumnya.
Dan kaum masing-masing kaum para nabi itu punya kebiasaan. Pamannya kaum Nabi Musa punya kebiasaan mempelajari sihir, maka Musa pun mukjizatnya mendekati sihir. Kemudian kaumnya Nabi Isa juga perobatan, maka mukjizatnya mendekati perobatan. Dan begitu seterusnya. Nabi Soleh karena suka mahat batu, keluar unta dari batu. Lah Nabi ini diutus bukan kepada satu kaum, tapi kepada seluruh manusia. Gitu. Sehingga kebiasaan orang masing-masing. Makanya mukjizat Rasul itu ada yang berkenaan dengan perobatan, ada yang berkenaan dengan mendekati seperti sihir gitu ya. Tapi dia mukjizat bukan sihir. Ada yang menghabarkan perkara-perkara gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Dzulqayyim mengatakan mukjizat Rasul itu lebih daripada 1000 mukjizat. Rasul yang terbanyak mukjizatnya itu Nabi SAW wajar karena diutus kepada seluruh umat manusia. Dan mukjizat yang paling besar adalah Al-Quranul Karim yang akan tegak sampai kiamat dibangkitkan. Kalau saya sebutkan mukjizat Rasul, ya mungkin 50 atau sampai 100 gitu ya, mungkin waktu tidak akan cukup, maka cukup sampai di sini. Insyaallah kita nanti khususkan tentang pembahasan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah